Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Biasa sini ada yang baru lagi nih, bintang tamu baru lagi. Ada Bang Jae, perkenalkan Bang. Halo, saya Jainuddin. Iya, saya Ari Pratama dan sini ada Bang Riko, seperti biasa sang motivator kita. Mungkin kalau kemarin kita bahas tentang apa kemarin ya? Damai. Nah, masih ingat berarti bagus. Berdamai dengan keadaan. Itu kemarin Bang. Untuk mungkin untuk sekarang mungkin kita peluang, mengarah ke peluang. Peluang sadar akan peluang lah. Mungkin bisa dikembangin seperti itu. Karena di sini pun kita diajarkan untuk peka terhadap mungkin bisa masuk masalah itu pun bisa jadi sesuatu yang kita anggap positif dan bisa pasti ada maksud lah gitu. Untuk Bang Jainuddin nih, pernah nggak suatu kejadian atau yang sebelumnya, oh ini nggak sadar nih awalnya, tapi pas sekarang oh ternyata itu dulunya peluang loh gitu. Mungkin bisa diceritakan Bang untuk pengalamannya gitu. Mengenai peluang Oh ya? iya, mengenai peluang yang pernah belum pernah dialami lah. Mungkin kalau dalam segi peluang bisa luas ya. Bisa. Ya, nggak terfokus pada satu poin saja, misalkan terhadap pekerjaan atau seperti apa kayak gitu. Namun ya memang terkadang peluang ini peka ke kepekaan kita mungkin ya, ataupun ya kejelian kita terhadap sesuatu hal yang memang dihadirkan terhadap kita. Kayak gitu. Mulai dari dulu memang pada dasarnya saya ini punya keinginan ya, yang seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, saya mempunyai keinginan itu ingin bekerja di sebuah kantoran. Terus juga saya ingin merubah penampilan terutama yang dari dulunya itu amburadul atau seperti apalah ya, namanya anak lelaki atau seperti apa ya. Benar-benar. Terus juga artinya ingin mencari hal yang baru di luaran sana, yaitu poin yang pertama. Di sana pun memang pada saat sebelum terutama menginjakan kaki di Pesona Kahuripan, sempat tersirat seperti itu ya, berkeinginan yang 3 poin tadi. Dan alhamdulillah mungkin Allah menggiring gua nih ke Pesona Kahuripan, ke sini. Bertemulah dengan keluarga besar PT Cipta Cerdas Mandiri. Ya. Dan ya itulah, dalam perjalanannya gua bisa nih yang ngerasain kerja di kantoran, berhadapan dengan komputer yang tadinya gue bergelut berhadapan dengan mesin-mesin perusahaan atau pabrik-pabrik. Terus juga sekarang penampilan yang dulunya gue sering menggunakan kaos mau acara formal kayak seperti undangan, kaos. Ya pakai kaos, itu kan ya. Sepatu gunung, sendal gunung. Sendal gunung enggak? Iya, nggak pakai sepatu, pakai sendal. Pakai sendal ya, bukan sendal jepit, ya sendal yang bagusan lah kayak gitu, sendal tali. Dan inilah sampai dengan sekarang gitu, seperti itu. Nah Bang, dulu mungkin kan lu ada doa kan pengen kerja di kantoran gitu, terus juga pakaian rapi. Setelah masuk sini lu udah langsung sadar nggak itu jawaban dari doa, atau memang ada fondasi peluang untuk mengarah ke impian lu gitu ya? Atau baru-baru sekarang aja baru sadar gitu? Kalau dulu awal masuk sini memang belum sadar gak sadar ya, memang hampir 80%-nya nggak sadar. Ya, karena ya itu tadi, mungkin kalau untuk dulu kan bahasanya seperti ini, seorang itu didatangkan ke sini itu mungkin karena dengan adanya banyak masalah, ya kan, dahulunya mungkin sakit atau seperti apa, sehingga itu tadi ilmu-ilmu ataupun apa yang disampaikan itu memang belum hampir 100% bisa diserap atau masuk kayak gitu kan ya.
Karena memang gua pun mengambil dalam segi positifnya di setiap apa yang disampaikan ataupun yang diberikan oleh yang memberi arahan atau penjelasan ya seperti itu. Jadi baru ya pada saat adanya revolusi mental inilah ya, revolusi mental yang mengarah ke arah kesini-sini. Karena kalau untuk dulu kan memang melatih kepekaan ya terhadap diri sendiri, mungkin lebih mengarah ke dalam. Kalau sekarang kan memang lebih luas lagi. Gitu ya. Mungkin sedikit cerita juga ya. Kemarin sama seperti Bang Jaya masuk sini. Awalnya memang nggak sadar gitu. Terus makin kesini terus terarahkan mungkin jalannya Tuhan gitu ya. Masuk ke ini ke konten kreator. Karena impian hari itu bikin studio mungkin dari video ataupun foto untuk pencapaian tertingginya itu stasiun televisi gitu ya. Nah, kemarin nggak sadar tuh kalau ini tuh salah satu peluang untuk mengarah ke arah impian. Terus juga ada satu juga peluang yang nggak sadar dan baru tadi pagi tuh baru sadar ya. Jadi kemarin itu karena sering foto-foto kan, memegang kamera sama Fahmi kemarin, ada temen di orang kampung tapi lagi rantau di Cibubur, bukan Cibubur lah, Gunung Putri. Dia mau prewed, terus dia inbox minta fotoin, bisa nggak katanya. Nggak sadar itu akan peluang bahwa itu potensi, nggak aku ambil tuh. Dan baru tadi pagi bener tuh ya, mungkin itu salah satu peluang gitu. Kenapa nggak keambil gitu peluang itu sih. Adapun juga yang udah sadar gitu kan, udah terjadi, oh ternyata ini peluang, salah satu peluang. Adapun yang nggak keambil gitu peluang. Nah untuk Bang Riko nih, mungkin gimana nih peluang yang versi Bang Riko ataupun pengalaman lah yang pernah Bang Riko rasakan gitu tentang potensi akan peluang. Tahu nggak cara untuk sadar, oh ini tuh peluang loh biasa. Melatih kepekaan juga gitu ya, melatih kepekaan. Jangan maunya ditolak. Ya sebelum ke Bang Riko, gua pun pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Karena kita sadar bahwasanya kita ini butuh yang namanya pengembangan diri, ya kan? Kayak dulu aja misalkan kita ada tujuan lah intinya ya, tujuan mengarah ke arah mana. Salah satu contohnya mungkin seperti ini. Kalau dulu kasarnya di perusahaan punya target nih, kalau gua dulu di pabrik ya. Dengan targetnya dulu tuh pengen jadi karyawan tetap. Gitu kan ya? Kalau misalkan pengen jadi karyawan tetap ini ada beberapa poin pasti di sana, ya kan? Mulai dari lu harus bisa menguasai nih, misalkan kalau gua dulu di pabrik tuh mesin-mesin yang ada di area lo ini wajib dikuasai atau seperti apa. Terus yang keduanya mungkin secara absensi atau seperti apa kayak gitu kan, untuk meraih peluang ke arah sana kayak gitu kan ya. Namun kan kalau itu memang sudah di apa tuh namanya? Sudah di list, sudah terlihat jelas, poinnya sudah jelas di sana. Tinggal kita menjalankannya. Berbeda halnya dengan yang di sini. Kalau di sini kan memang yaitu tadi kita melatih kesadaran kita juga, kepekaan kita juga. Apabila memang kita stuck di situ-situ aja, ya mungkin dapatnya itu aja. Seperti halnya yaitu tadi kayak rezeki mungkin ya. Kita pengen rezeki besar tapi tindakan kita kecil. Ya itu sama aja bohong gitu, kita berharapnya besar. Sama seperti halnya gue misalkan di sini dulu memang gue apa ya, awal masuk ke sini di tempat dapat job desk yang memang yaitu tadi ya kan belum gue pernah ketahui sebelumnya. Karena yaitu tadi gue pun sempat berpikir apabila gue masuk ke salah satu perusahaan yang memang kerjanya di kantor memegang komputer, apa nih terbayang gitu kan, rasa takut mungkin, rasa khawatir kayak gitu kan ya. Nanti kejadiannya seperti apa kayak gitu. Padahal ya kalau sekarang kita tahu rasa takut itu memang itu tadi tidak seperti dengan keadaan yang sebenarnya. Benar. Kita belum pernah menjalani kayak gitu. Ya di sana pun
ya itu tadi banyak sekali ya memang dikira peluang di sana, Benar. ya kan, mulai dari itulah sampai dengan sekarang. Oke, itu dari versi Bang Jainuddin. Jadi kembali lagi ke Bang Riko nih, gimana nih? Apa? Tadi cara akan peka akan peluang, dan mungkin Iya. ada pengalaman-pengalaman Bang Riko yang dulu, oh ini ternyata peluang loh ini dulunya gitu, tapi baru-baru sadar gitu sekarang gitu. Dan juga HP-nya tolong di silent dulu. Aduh, ngedit gue. Kira. Oke, Oke, action. apa ya? Kalau bicara tentang peluang tuh, sadar nggak sadar ya? Sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar sama peluang. Sebenarnya kalau peluang tuh memang bisa dikategorikan. Ya, kalau gue sekilas tadi mendengar, lu tadinya minta apa, dan Tuhan pengen ngarahin lu ke permintaan lu tadi. Dengan dikasihlah kesempatan, peluang, yang akhirnya tertolak, ya kan? Itu yang dibilang nggak sinkron, kita minta apa tapi kita yang nolak. Iya. Peluang. Kalau balik ke sadar, peka sama nggak sadar tadi, ya kita nih, versi kita yang dulu apalagi, kan kita doyannya sama yang pasti-pasti aja, Benar. ya kan? Yang pasti-pasti yang ada ukurannya. Dalam arti kalau misalkan, oh ini gua kalau jualan ini dapatnya segini loh, Iya. udah pasti aja. Pasti. Walaupun pada kenyataannya nanti nggak sesuai dengan harapan kita tadi. Tapi itu peluang tuh yang seperti itu yang kita lihat. Oh iya, benar. Ya kan? Yang pasti-pasti misalkan, oh gue diterima di perusahaan ini dan gue tahu perusahaan ini gajinya gede, gitu kan. Keterima, ya kan? Yang begitu peluang tuh, Peluang, benar. ya kan? Terus sampai kita kejar nih, kita ngelamar, terburuknya nggak diterima lamaran kita, wah kita hilang. Jadi versi kita yang dulu itu peluang itu yang real, yang maksudnya yang bisa keukur sama otak kita pada saat itu bahwa ini hasilnya akan begitu. Nah, bedanya dengan yang sekarang di sini, peluang semua ukurannya nggak langsung ke situ. Ukurannya, mana kita benar-benar kalau tadi Jai bilang kalau di tempat lain ada poin-poin dan jelas poinnya itu ada. Kalau kita capai poin ini sebenarnya sama. Ada juga poin yang tadi kan sering disampaikan. Kalau pengen ke ini apa poin-poin untuk menuju itu? Sudah dijelaskan berulang-ulang poin itu. Cuma yang tadi bukan ini tuh nanti loh. Bukan ukurannya ketika kita udah dapat gambaran dan begini hasilnya nanti. Gitu kan. Apalagi peluang-peluang yang besar yang dikasih sama perusahaan. Peluang-peluang bahkan sampai ke pengusaha. Ya, untuk ke pengusaha itu ya bayangan. Kita doyan yang di depan mata tadi. Nah, untuk membangun kesadaran tadi apa? Gue pernah sampein dulu kalau nggak salah di acara, di program. Alasan kita, ya, kita lebih takut kalau hari ini nggak ada beras, bayangnya udah besok nggak makan. Iya, benar. Artinya gimana hari ini harus dapat duit dan beli beras. Tapi kita nggak berpikir gimana caranya menutup kebutuhan gue selama setahun biar gue nggak mikirin besok itu nggak ada beras. Itu loh. Artinya lebih ke yang terdekat seperti itu. Jangka pendeknya. Jangka pendeknya yang jelas. Yang buat kita akhirnya terpaku dengan memang ada bahasa di mana fokus dengan hari ini gitu kan. Maksimalkan hari, totalitas hari ini. Cuma ukurannya itu bukan cuma sekedar buat besok. Tapi buat setahun, buat 2 tahun, buat 3 tahun ke depan. Tentunya dengan alasan ini tadi, kita nggak cuma melakukan hal kecil. Nggak cuma cari duit 100.000 hari ini. Tapi bahkan kita cari hal yang bisa nutupin buat setahun lah. Berarti kalau kayak gitu, pikirannya masih sempit gitu ya? Sempit jauh. Karena ukurannya baru yang bisa diukur sama kita. Iya. Karena kan memang kebanyakan orang itu berpikirnya ya hari ini, besok gimana nanti gitu kan.
Ya, secara positifnya bagus. Bagus, karena nggak musingin besok, karena kita pun belajar. Secara kasarnya kalimatnya seperti itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Besok mah ada nanti gitu. Nah, Ya, jadi nggak usah dipusing, nggak usah dikhawatir, nggak usah dipanikin, gitu kan. Secara kasar bahasanya kayak tadi. Penting mah hari ini, besok mah kumaha ya. Gimana nanti gitu kan. Cuma yang kita latih untuk tadi dengan yang bentuk alasan tadi bahwa nggak cuma sekedar besok yang kita usahakan, tapi bisa melangkah lebih setahun lagi. Nah ini melatih kita. Kalau kita selama ini ngangkut air pakai ember, udah dapet ember udah pasti, ngapa nggak kita bangun pipa keran walaupun butuh waktu, tapi akan selamanya agak jangka waktu paling panjang itu. Oh, ngebangun peluang. Karena peluang itu apa ya? Kalau yang dipelajari selama ini, peluang itu sebenarnya kita yang ciptain. Kita yang buat peluang itu ada. Ya, walaupun mungkin ada ya peluang yang emang ada gitu, nunggu kita. Tapi lebih banyak ke arah kita nih yang buat peluang itu. Saat kita punya prestasi kebahagiaan ini, ujung-ujung muncul nanti, oh buka divisi. Dulu nanti ya udah, nanti mulai lu deh yang tanggung jawab ke arah sini. Gitu. Kita yang bikin, ya kan? Artinya bukan cuma sekedar tadi yang penting gue kalau misalkan gue naik jabatan, gaji gue naik deh. Kan sempit, ya kan? Ukurannya udah pas dan udah pasti ya. Pakai ember satu ya dapetnya ember satu gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita ngebangun ya tadi peluang tadi ke arah untuk tahun ke depan, ini yang lebih besar. Gimana cara sadarnya? Sadar. Gimana cara sadar? Ada dua tadi kan. Sadar sama peluang, artinya peluangnya udah ada. Ya kan? Terus kalimatnya menciptakan peluang. Gimana cara untuk sadar dan peka ke arah dua ini? Gimana tuh? Hah? Arahnya harus kita pahami. Maksudnya kita udah belajar mengenali diri kan. Oh iya. Mengenali diri kita udah paham. Udah belajar walaupun mungkin belum hatam-hatam banget kan. Masih butuh waktu banyak. Nah, ketika kita punya arah di dalam diri tadi, terus yang kita lakukan sekarang apa? Kayak kemarin gue sampein, kita ini punya mimpi, kita punya pengenan buka usaha, kita pengen jadi pengusaha, ya kan? Tapi sekarang yang kita kerjain ini nyambung atau enggak nih yang usaha yang nanti kita bangun, ya kan? Kalau kita masih berpikir oh nggak nyambung, belum sadar, belum peka. Latihannya dari yang kecil aja. Cari apa yang bikin nyambung. Cari hal apa yang bikin nyambung sehingga nanti ketika gue jadi pengusaha, ini pelajaran. Ya. Karena sederhananya untuk melatih kepekaan memang butuh waktu ya. Tapi minimal kita paham konsep. Ya, gue pernah cerita kalau kita ini punya orang tua yang kaya, ya kan? Kita mau minta beliin apa aja udah pasti dibeliin. Ya kan? Pak, Bu, beliin mobil. Tapi ujung-ujung kata si bapak, kata si ibu, ya udah, kamu kursus dulu deh. Terus mobil dulu deh. Latihan nyetir dulu deh. Kan si anak pengennya mobil gitu, bukannya kursus. Iya. Apalagi dengan logika ya, kalau ada mobilnya nanti gampang bisa belajar. Versi kita itu kayak gitu. Ngeyel. Padahal gampang bagi orang tua tadi buat nanti lu ngebeli ini cuma siap nggak sih? Bahkan ketika lu nggak ngomong sekalipun, tapi lu udah bisa mobil, udah bisa dan meyakinkan orang tua lu bahwa udah bisa jago bawa mobil, udah pantas nih kata orang tua besok beliin lah mobil tanpa perlu ngomong, tanpa perlu minta, ya kan? Peluangnya diciptakan oleh Diri sendiri. Kalau sadar tadi kita pengennya apa, kita bisa nyambungin. Oh Tuhan pengen bentuk gue seperti ini. Kita pengen punya mobil, tapi kita disuruh renovasi rumah dulu.
Buat apa? Nanti ini parkiran mobilnya di mana? Benar-benar. Atau mungkin Jalan. jauh sebelum itu disuruh ngambil rumah dulu. Dah. Kita disuruh punya rumah dulu. Dah. Setelah itu, oh mikirin ini lah renovasi lahan parkirnya. Setelah itu jadi ini lahan parkirnya mungkin baru pelan-pelan dijatuhin sama Tuhan, terpuruk kita, ya kan? Terus ngelamar nggak dapat kerjaan. Akhirnya kita ada temen nih supir angkot, kita ngikut lah jadi kenek. Jalan berjalan jadi kenek, si supirnya sakit. Mau nggak Nggak mau mau. kita untuk kejar setoran, Iya. kita Iya. jadi mobil alih dia. Bisa kita bawa angkot. Iya. Yang harus kita paham. Cara Tuhan ngarahin kita untuk ke sana. Kalau kita pekah dengan yang kita dapat hari ini untuk nantinya, kita akan sadar peluang bahwa gue sedang dibentuk untuk gue punya mobil. Gue nggak punya duit mungkin buat kursus, cuma gue dengan jadi kenek tadi secara otomatis diajarin sama supir. Iya, iya. Udah kursus gue, udah latihan. Ini nggak kelihatan. Pun dalam levelnya kita sekarang, yang dikasih aja peluang ya nggak kelihatan. Nah ini yang perlu dilatih lagi. Karena setiap kita buka mata itu peluang semua. Peluang dalam arti bukan cuma sekedar materi gitu. Peluang kita ketemu orang ngeselin, peluang buat kita ini memperbaiki diri, latihan emosi. Benar. Peluang dikasih, itu pun salah satu bentuk doa kita pengen jadi orang sabar, dikasih sama Tuhan buat lo belajar, kata lo pengen jadi orang yang sabar. Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak ada orang ngeselin emosi bahaya, di situ pun udah enggak. Makanya kita latihan kan ada yang kecil-kecil. Benar-benar. Menghilangkan rasa takut, bukan menghilangkan, mengendalikan. Gimana cara mengendalikannya? Dikurangi lagi. Lihat terburuknya apa, lihat pengalaman kita ke belakang, sehingga ada tenang di sini. Ketika tenang, oh ya ternyata nggak gitu-gitu amat kejadiannya nanti. Nggak sebegitu, karena takut itu di masa depan, bukan di masa sekarang. Bahkan takutnya ditutupi kabut ya di pikiran kita. Kita nggak tahu setelah kabut itu apa, itu yang bikin takut. Hal yang belum pasti. Kalau sudah hal yang karena kita pernah ngalamin jadi takut, bukan takut, itu trauma. Dan pun belum pasti ya. Takut itu masih angan-angan, masih di depan. Ya, kita takut besok nggak bisa makan. Lah kan belum besok. Belum terjadi. Ya. Iya. Pas udah besok takut buat besoknya lagi kan besok. Besok. Bukan sekarang kita lakuin. Kalau kita udah ngejalan ini, misalkan kita udah ketemu ular misalkan, saat itu kita takut ya mungkin lah saat itu. Nah, kalau nanti wah kalau ketemu ular digigit ini itu kan bayangan di depan dan belum tentu. Gue pernah ketemu ular juga nggak gitu amat. Dari hal-hal dasar, hal kecilnya tadi. Kalau konsisten ke sana, kayak yang peka deh kita. Bahkan ketika kita misalkan baru doa apa gitu, walaupun bukan misalnya kita minta duit, adalah ini punya kebutuhan 10 juta, bukan ujuk-ujuk ada teman nganterin 10 juta, nggak gitu juga cerita. Mungkin ada yang seperti itu, tapi untuk kelasnya kita mungkin nggak gitu. Ya. Tiba-tiba setelah berdoa kayak gitu, tiba-tiba kita diarahkan untuk pergi kemana, ya kan? Atau diajak teman nih, kita ke perusahaan itu yuk, misalkan. Kita PKS misalkan. Kita ketemu orang itu, tiba-tiba diarahin ketemu sini, dan akhirnya kita arahin buat jualan rumah. Iya. Akhirnya dapat. Ini nggak ujung-ujung begitu. Nah itu tadi. Akhirnya pas kita nih tadi berdoa 10 juta dan ada teman nelpon, yuk ke rumah. Nah ini kayaknya ini. Jadi begitu. Walaupun nantinya bukan kan gitu kan. Tapi udah rasanya tuh ke situ. Wah kayaknya dijawabannya. Kayaknya dikabul. Walaupun belum ada duitnya. Iya. Benar. Karena kepekaan tadi. Ya kan? Pun ketika ini nggak jadi, kita diundang ke rumahnya, kita main gitu. Bukan sama dianya. Ada tamu dia lagi datang. Misalkan gitu. Nah, wah mungkin ke sini. Nah, itu pun yang akhirnya membuat tenang tadi. Tenang, kita bawa kebutuhan, udah dijamin.
Iya, nggak ujuk-ujuk. Oke, sadar, latihan kepekaan. Kalau peka ya, kalau pengen peka tadi seperti itu. Oke. Ya, pernah juga kalau untuk bahas tentang rasa ketakutan tadi ya, mungkin Bang Jai tadi bilang pernah dengar cerita yang mungkin pernah dibawain sama Pak Angga kemarin. Karena masa depan itu nggak ada gitu, yang ada cuma masa sekarang gitu kan. Gitu. Di cerita itu kan ada orang itu kalau salah nginap di rumah temannya gitu. Terus di atasnya itu ada tombak, terus di bawahnya tuh banyak ular gitu. Dia tidur di ranjang gitu. Semalaman dia nggak tidur, takut akan tombak itu jatuh, sama takut ularnya gigit. Semalaman dia nggak tidur. Pas sampai besok paginya nggak terjadi apa-apa. Tapi ruginya dia semalaman nggak tidur. Karena takut tadi ya kan, ini gigit, padahal nggak ada tuh, nggak ngikit kok sampai pagi juga. Malah jadi inian ya, Iya. merugikan dia. Iya, merugikan dia gitu. Karena rasa takut tadi. Padahal ya belum terjadi kok gitu. Iya. Memang ya, kalau berbicara tentang rasa takut memang seperti itu. Gue pun pernah pasti ngerasain kan, rasa takut, rasa malu apalagi. Tapi ya semenjak di sini, ya itulah seringnya dapat arahan, motivasi ataupun penjelasan mengenai seperti ini ya, yang tadi disampaikan ya. Kita memang nggak bisa menghilangkan rasa takut itu sendiri, tapi bisa kita minimalisir atau mengendalikannya, kayak gitu. Kayak seperti ya itu tadi, kalau gua dulu memang takut nih dalam berinteraksi dengan banyak orang kayak gitu kan ya, apalagi di job desk sebagai marketing kayak gitu kan ya, takutnya itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan ya, kita gali dulu di situ poin apa rasa takutnya itu, takutnya karena apa, apakah nanti takut salah dalam penyampaian atau seperti apa, berarti kan salahnya di kita nih kayak gitu kan ya, apakah kita memang belum mengarah ke apa tuh namanya penguasaan produknya atau seperti apa, ya kan balik lagi ke diri kitanya juga mungkin, di hal-hal yang lain juga yaitu tadi balik lagi ke diri kita mungkin ya. Jadi memang ada sangkut pautnya di diri kita, memang kan yang ya itu tadi lah, memang apa ya, kejadian-kejadian ataupun apa sih istilahnya ya, awalnya dari kita memang kayak masalah aja kan. Kita yang buat ya kan, karena tadi juga bahasanya peluang aja kita juga yang ini itu ya. Mungkin dari rasa takut itu menutup akan potensi peluang, bisa nggak tuh Pak? Ya kalau gue artikan peluang, dan peluang dulu ada kesempatan yang di luar dari kita punya keinginan ataupun doa, terus ada peluang gitu ya. Iya. Takut nih. Padahal peluang ini sebenarnya peluang ini adalah jalan gimana kita punya doa. Iya. Kalau kita sadar sama doa kita tadi, kita sadar sama peluang. Iya. Artinya kenapa kita nggak sadar sama peluang? Yang kita kerjaan pun kita nggak ngerti kita ngerjain apa ini sebenarnya. ya benar. Makanya peluang itu bentukan dari pengabulan tadi. Tahulah kalau lu pengen ke sini, ya ini dikasih ini teman, ini motor, ya kan gitu kan. Dia nggak mau dipakai. Takutnya juga. Nggak sadar kan? Nggak sadar kalau itu adalah pengabulan doa. Jadi, gue mau coba atau enggak ya? Coba atau enggak? Nah, itu. Ada kesadaran. Kesadaran. Jadi banyakin sadarnya gitu ya, daripada rasa takutnya. Gitu. Melek tapi tidur. Iya. Udah, ngeri. Melek tapi tidur. Kata ibu malam apa? Buta akan peluang. Iya.
Nah, kita ini selama ini ngapain sih ya, artinya kan Iya, gitu. iya. Artinya kita pun nggak ngerti yang kita lakukan, kita nggak sadar sama diri kita sendiri. Makanya ditanya kan, lu siapa, udah kenal belum sama diri lu, ya kan? Bukan sekedar oh gua namanya ini, pekerjaannya ini, jobdesk gua ini, bukan sekedar itu. Ya. Maunya lu kemana, ngapain, apa yang lu kerjain apa, nanti kemana gitu. Nah kita sadar nih, oh gue nih kalau misalkan begini, nah itu lebih masuk lagi, berarti kan lebih sadar lagi. Bisa sadar lagi. Setelah itu kita mulai kenalan lagi ya sama rasa-rasa yang ada dalam diri kita tadi. Kita punya si emosi, punya si marah, punya si takut, punya si malu. Nah kita kenal nggak sama yang di dalam tadi? Iya, iya. Kalau kita nggak kenal, gimana kita nih ujuk-ujuk mau jadi pemimpin dia? Kenalan dulu, pendekatan dulu, PDKT dulu, udah rasa enak nih sama dia Iya. tadi, baru nih nanti mulai nih kita naik levelnya untuk mengendalikan. Kenapa nggak bisa mengendalikan rasa-rasa tadi, khawatir, takut dan segala macamnya? Kita kenal aja enggak? Iya, iya, benar. Lu siapa? Ngatur-ngatur gua deh. Gitu. Iya. Kayak modal pertama pembelajaran itu ke dalam. Ke dalam. Alum itu kemana? Luar. Oh, keluar. Benar. Nilainya itu ke dalam. Karena buah dari dalam. Benar. Ya. Jadi kalau kita nggak sadar peluang, kita nggak sadar diri sebenarnya. Aduh. Ya kan? Peluang, kesempatan itu di mana-mana. Iya. Ya, bahkan dulu pernah ada bahasa itu, bahkan di siapa? Di Pojokan. balik hordeng. Eci. Nah, balik hordeng sekalipun ada peluang, ada kesempatan. Cuma kok sebanyak itu peluang kok kita nggak lihat gitu. Iya. Karena kita nggak sadar sama diri kita tadi, kita ini lagi di mana, kita mau ngapain, mau kemana, kita nggak sadar itu. Artinya nggak ada yang kelihatan, ya kan? Sibuk kita, cuma nggak ngerti apa yang kita sibukin. Beda sama orang yang menyusun. Jika udah mulai tahu nih, walaupun kasarannya belum sadar diri, cuma menyusun, ya kan? Langkah apa yang harus dilakukan, ini, sampai juga. Tapi kan belum menutup kemungkinan apakah bertahan nanti ketika dapat peluang itu. Nah, ini bangun dengan fondasi, ya kita mainnya ke diri kita dulu. Banyak orang yang bisa jadi astronot bahkan, Iya. ya kan, presiden bahkan. Apalagi orang-orang hebat yang di luar sana yang jadi sejarah, jadi inspirasi lah. Manusia kan, Manusia. ya. Selagi apapun yang bisa dilakukan manusia, lah kita sama manusia. Cuma yang kita pilih nih yang beda. Benar. Astronot, kita pengen bisa gitu jadi astronot. Cuma minimal langkahnya. Tadi orang tua yang kaya nggak ujuk-ujuk ngasih lo mobil. Iya. Kalau lo pengen mobil, kalau lo pengen jadi astronot, ke sekolah dulu ya, masuk ke sini dulu ya, minimal kenal dulu ke sini ya. Tahapannya. Kita semua bisa jadi apa aja. Cuma jalur yang kita pilih, pilihan yang tadi yang mana mengarah ke sana, tergantung kita kan. Ya, salah kalau misalkan kita pengen jadi astronot, kita milihnya yang lain, jalurnya. Ini salah. Sama kayak kita pengen jadi pengusaha, tapi kita pilih jalur yang bukan mengarah pengusaha. Ya. Sering disampaikan, kita ini punya mimpi jadi pengusaha, tapi yang kita lakukan ke arah sebaliknya. Nggak sadar tadi, nggak sadar nih jalan bener atau enggak, ini jalan aja. Peluang itu jawaban doa, pekanya gimana, sadar diri. Sadar. Itu. Baik. Mungkin ya, itu tadi pembahasan kita hari ini. Jadi dalam Al-Quran juga mungkin ada bahasa siapa yang kenal Dirinya. bukan Al-Quran kali ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan kenal Tuhan. Dalam Al-Quran itu kan ada dalam Al-Quran. Nggak tahu gua. Apa ada bahasa gitu ya? Itu aja. Pokoknya itu dah, Pak. Siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhan. Gitu. Jadi kenali dulu diri kita, sadari akan potensi yang ada di diri kita, maka kita akan peka terhadap peluang-peluang yang akan datang ataupun peluang yang telah
dipersiapkan Tuhan dan pun yang kita ciptakan sendiri gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat, bukan bermaksud untuk menggurui, mengajarkan, bukan bermaksud sok tahu. Kita sama-sama di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing lah pengalaman, cerita-cerita hidup yang mungkin dulu dan sekarang agak sedikit memotivasi lah gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.